Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita bersyukur atas nikmat hari baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Tak lupa, kita juga bersyukur atas setiap pengalaman hidup yang boleh kita terima di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Saat ini, kita masih berada di masa prapaskah, masa pertobatan, masa retret agung. Hal utama yang perlu kita sadari adalah kerahiman Allah begitu besar bagi umatnya. Maka dari itu, janganlah malu untuk bertobat. Janganlah malu untuk mengakui semua dosa dan salah kita di hadapan Allah, agar hati kita semakin layak dan pantas menyongsong puncak karya keselamatan Allah bagi kita. Saudara-saudari terkasih, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, menyiapkan hati kita untuk mendengar sapaannya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat-ikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan
ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Banyak kelebihan orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus tak segan mengakui bahwa ajaran mereka tentang Taurat harus didengar oleh para pengikutnya. Ketekunan dan kesetiaan mereka mengajarkan hukum-hukum Tuhan itu sedemikian cermat sampai dijuluki menduduki kursi Musa. Sayangnya, mereka sendiri tidak melakukan yang mereka ajarkan. Mereka tepat disebut sebagai aktor rohani. Mereka tidak patut disebut rabi, sebab tidak memberlakukan terlebih dahulu pada diri sendiri kebenaran yang mereka ketahui dan ajarkan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, belajar pada Allah. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang lebih dulu dipimpin Allah, baru kemudian memimpin orang lain. Guru rohani yang benar pun demikian. Lebih dari sekedar tahu kebenaran sebagai pengetahuan, guru rohani harus lebih dahulu tahu kebenaran sebagai pengalaman dan penghayatan nyata. Pemimpin dan guru yang demikian akan bersikap rendah hati dan tunduk kepada Allah dan memandu umat Tuhan untuk mengasihi dan mentaati Allah saja. Maka kemudian tuduhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat kiranya masih berlaku pada zaman modern ini. Marilah kita, Anda dan saya, bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita pernah melakukan pekerjaan tertentu hanya untuk dilihat orang-orang lain? Apakah kita mengenakan busana terutama untuk dikagumi orang-orang lain? Apakah kita pernah meminta tempat duduk yang paling baik dalam gereja? Sadarkah kita akan sabda Yesus kepada para muridnya yang satu ini? Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, jadikanlah kami pelayan-pelayan-Mu yang setia. Biarlah semua yang kami lakukan terjadi demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami.
Dikau kami puji, kini, selalu dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.